Kita tanggal 5 Januari itu sudah terima, Sudah ada? 5, 23, cuma nggak banyak, Berapa Pak? Waktu 1, awal-awal 2 gitu kan, nah, itu nggak banyak ya. Rumah sakit ini kan sudah rumah sakit infeksi sejak awal. Betul. Sejak tahun 2003 itu masih ingat flu burung, itu kita kenal dengan namanya adalah penyakit infeksi emerging. Emerging ya. Nah, emerging itu ada dua, new emerging dan re-emerging. Kalau yang new itu betul-betul baru, belum pernah ada. Kayak COVID kan belum pernah ada kan? Nah, itu muncul. Flu burung belum pernah ada kan dulu. Nah, itu disebut dengan emerging. Kalau re-emerging itu artinya dulu pernah ada, muncul lagi. Contohnya kusta, rabies, ya kan gitu kan. Kemudian apalagi yang dari tikus itu kan, itu namanya re-emerging. Nah, ini penyakit infeksi emerging ini sudah ditangani sejak 2003 dulu ya, flu burung. Kemudian ada lagi apa namanya H5N1, masih ingat nggak ya? Iya. Kemudian MERS-CoV, gitu ya. SARS itu ya. Kemudian SARS itu, dan terakhir ini. Dan nanti bisa jadi ada lagi dengan nama yang lain kan? Iya. Nah, sejak diomong gitu, kita memang sudah ada persiapan. Sejak zaman flu burung itu ada ruangan isolasi 11. 11 ya. Namanya ruang isolasi ketat. Nah, ruang isolasi ketat itu artinya satu ruangan satu pasien. Di sana ada ruang alat mesin negatif pressure atau bertekanan negatif. Kemudian ada AHU namanya air handling unit. Itu untuk mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan itu ya, agar senantiasa dia bebas virus tadi dan sebagainya. Ini kan baru pertama nih. Kalau dulu kan saya kan dikit-dikit ya. Iya. Kan dokter juga kan manusia ya, perawat juga manusia. Takut ya? Takut Pak. Itu yang paling berat saya Pak. Begitu perawatnya, aduh Pak dokter gimana kami ini, gimana dokter kami ini. Bayangkan ya. Ya akhirnya saya coba mengajak mereka diskusi, menasihati dia. Bahwasanya di RSP ini kan pilihan kita kan. Kamu bekerja ini kan pilihan kan. Allah sudah memberikan kamu pilih indikasi ini. Satu. Jadi tidak ada lagi alasan kita tidak mau melakukan apapun berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang negara ini sedang memanggil, ya kan? Ya, jadi perjuangan itu bukan hanya pakai tembak senjata itu kan, kayak gini. Dan itu tidak bisa cukup sekali, Pak. Harus berulang kali. Dan jangan dikira dokter-dokter saya juga tidak protes ini, protes sana. Protes gimana tuh Pak? Protes apa? Pak, gimana kami jaminan kesehatan ini? Gimana kami diberi makanan tambahan? Gitu-gitu ya. Jadi dia memang wajar mereka begitu itu. Ya kan? Apalagi kalau maaf ya, ada yang kita maunya terlambat sedikit alat pelindung diri atau itu, karena mereka minta jaminan dan saya kira sangat wajar. Ada, tapi sudah sembuh pulang. Positif Pak? Sempat Sempat positif. Dokter apa perawat? Bukan perawat, tapi sembuh. Dan itu kita sampaikan, dan dengan penyampaian itulah akhirnya mereka nggak panik. Satu gejala, yang kedua dia kontak dengan. Bukannya ibu udah pakai APD? Ya tadi kan saya bilang tadi kan bisa Itu jadi. yang aware pertama siapa Pak? Perawatnya Hah? sendiri atau Dia orang sendiri. lain? Oh, dia sendiri merasa Sama kita sisir.
Oh. Kita kan ada program nih, program pemeriksaan MCU dan lab untuk internal pegawai. sendiri ya, Oh dicek iya rutin gitu. harus, saya jamin itu. Itu gimana? Dan, Eh, Seperti apa, bisa dijelaskan nggak? ya sudah, jadi pegawai kita ini kan ada apa namanya areanya, area risiko paling tinggi itu yang duluan diperiksa semua, kemudian berikutnya dan kita semua pegawai nanti. Kalau memang dianggap sudah 2 minggu, kita ulang lagi kalau diperlukan. Oh, 2 minggu. Yang ngambil dahak itu, swab itu yang paling besar riskan, risikonya ya? itu kan. Karena Itu dia level apa sih Pak yang ngambil itu? Apa? Emang harus analis. Oh, khusus emang harus analis ya? Dan harus dilatih. Soalnya gini, kalau dia nggak dilatih, nggak bagus, asal ngambil kan hasilnya. Iya, Iya. hasilnya malah Jadi bisa dia harus salah. dilatih betul. Nah ini orang yang kontak langsung yang Betul. yang kedua perawat yang jaga di isolasi. Kan 24 jam dia di sana. Itu yang Kemudian paling ketiga dokter. Betul. Kemudian kesehatan lingkungan yang bersihkan ruangan tiap hari, yang antar bahkan, yang sholat jenazah, sopir ambulan. Makanya kita satu tim, jadi bukan hanya dokter maupun perawat aja. Oke. Kalau rumah sakit ini kan disetting untuk rumah sakit karantina kan. Oke. Karantina itu artinya apa? Apabila sesuatu kayak gini, maka dia hanya menangani pasien ini. Ternyata terbukti kan. Nah, caranya gimana? Yang dari 11 Iya. diperluas. Nah, sekarang udah perluasan nih 30 ini. Oke. Dulu kan hanya 11 nih. Oke. Ya, sampai tanggal 2 itu kita hanya 11. Hmm. Tapi setelah tanggal sekian itu menumpuk itu kita buka lagi sampai 30. Tetapi 30 ini bukan penambahannya tapi total ya? penambahannya, jadi Penambahannya dari 30 11 menjadi tambah 30. 6 menjadi 30. Oke. Nah, ini tidak seperti halnya yang tadi negatif pressure, Oke. tapi dia mempunyai standar untuk isolasi. Yang 19 ini berarti Iya, ya? ya. Oke, Satu yang tetap HEPA satu, filter ya. HEPA filter, kemudian exhaust fan dan nyaman juga, Pak. Ya kayak apa namanya? Kelas VIP di rumah sakit gitu loh, Pak. Oh. Karena kita nggak tahu kan Mengantisipasi barang itu. seperti ini ya. Bayangkan kalau satu hari 21 pasien, kalau 20 pasien berapa? 26 pasien. Oh, 500 set. Bayangkan sehari 500 set, Pak. Iya. Nah itu nggak gampang ya. Dan tapi itu bukan hanya rumah sakit kita, rumah sakit yang lain pun begitu. Nah ini alhamdulillah kita ini swasta ini banyak bantu deh. Oh, itu. Banyak dari Yayasan Buddha, kemudian dari Human Initiative, kemudian dari ya orang-orang bersimpatik semua ngasih dan cukup membantu. Kemudian pemerintah ya kan datangkan banyak itu kita dapat. Jadi alhamdulillah saat ini mungkin masih cukup lah ya untuk sekian minggu ke depan. Kita masih pakai standar yang Oke, karena masih mencukupi itu tadi masih ya. cukupi dan memang kita harus standar tadi kan tertinggi tadi Pak. Kita nggak boleh main-main kan. Dan ininya nggak bukan begini, harus yang N95. Iya dong kalau N95. Tapi kalau gini kan boleh kalau aja di daerah-area yang masih ini gitu. Oke, jadi APD-nya masih dari satu pasien ke pasien yang lain langsung dibuang. Iya, Jadi buang. nggak pakai apron plastik, Pak. Kenapa? Pekan kemarin kan saya wawancara 1-2 perawat di sini dan mereka bilang, iya Mbak, mulai pekan ini dihemat APD-nya, maskernya Makanya itu dulu." salah satu cara apabila kita nggak melakukan efisiensi. Tapi kemana kali kita ada nggak usah ngapain, ya kan? Oh, berarti sudah nggak diberlakukan lagi? Tidak, kita solidar normal lagi semua. Oh. Tapi sempat ngalamin itu nggak Pak? Apa? Kenapa?
kehabisan pasokan APD itu sempat nggak? Ada periode kapan ada gitu? sih, Itu ada. kapan? Cuman Pernah. sebentar ya, dan cepat sekali itu, oke, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang yang berat lagi bagi kita adalah Pak, saat ini bludaknya pasien kan. Iya, gimana itu Pak? Yang antri banyak segala, makanya adanya harus rumah sakit Wisma Atlet ini. Itu. Jadi rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan tadi, kirimlah ke situ gitu loh Pak. Jadi gini mekanisme kerjanya. Jadi Wisma Atlet ini bisa menerima langsung. Jadi masyarakat mau datang ke sana boleh. Atau dia menerima rujukan. Untuk yang ringan sampai sedang. Sedang itu Iya, sampai Kita dokter ada, dokter ya. Contohnya dia masih bisa jalan, masih bisa komunikasi, kemudian tidak terlalu panas tinggi, pokoknya begitu lah ya. Tapi kalau udah berat, jalan aja sudah nggak bisa, komunikasi sudah nggak bisa, atau dia butuh ventilator, itu berarti keretanya berat ya. Kemudian dia juga kan menerima rujukan nih. Nah, jadi rumah sakit yang lain kalau dianggap ini memang perlu diisolasi di situ dan ditangani di situlah. Gitu loh, untuk bukan rumah sakit rujukan. Nah, khusus RSPI, kemudian Persahabatan, Gatot Subroto atau 8 rumah sakit yang rujukan tadi, begitu ringan pun kirim aja ke sana. Karena kita fokus untuk yang berat. Karena gitu. ventilatornya ada di sini gitu. cukup sih Pak ya. Cukup. Kalau nggak salah 15 Maret kemarin kita sudah menjadi rumah sakit COVID. Jadi ini kan rumah sakit sebetulnya juga bisa menerima pasien Yang lain, betul. Jadi sejak tanggal 15 kemarin sudah diumumkan tidak lagi menerima pasien Yang lain. non COVID. Kita ada psikolog di sini. Oh, ada juga ya. Ya, jadi psikolog kita makanya terpadu ya. Kita tahu nih, dan dia akan disampaikan oleh dokter JP ya. Mbak, pasien ini perlu konsultasi deh. Nah, dia datang. Tidak semua pasien tapi. Itu gimana? Permintaan pasien atau dilihat? Kita dokter ya. Kan dokter itu kan bisa tahu orang ini stres, Iya, betul. orang ini trauma. Ketika ngecek itu ya, ini pasien ini butuh ini. Atau dari omongan pasien tuh kelihatan. Hmm. Nah, kita Iya. turunkan.